Baik, Shalom, selamat siang untuk Pak Posma dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan membahas mengenai menentukan portofolio yang optimal. Ada anggota dari kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, Valerina Gracela, dengan NIM 233115002. Baik, perkenalkan, nama saya Mariani Stinjak dengan NIM 23311500048. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari portofolio optimal, yang dimana portofolio optimal adalah kombinasi investasi terbaik yang memberikan return atau tingkat pengembalian maksimal dengan risiko tertentu atau sebaliknya. Risiko minimal dengan return tertentu, dan konsep ini muncul melalui dari teori portofolionya Harry Markowitz dari Modern Portfolio Theory atau MPT. Tujuan utama dari penyusunan portofolio ini adalah yang pertama, untuk memaksimalkan keuntungan atau return, dan kedua, untuk meminimalkan risiko atau risk. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 dalam Modern Portfolio Theory MPT, yang intinya investor itu tidak hanya mengejar return yang tinggi, tetapi juga harus mempertimbangkan risikonya bagaimana. Nah, di sini ada konsep dasarnya, ada 5. Yang pertama adalah return atau tingkat keuntungan, yang dimana itu adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Yang kedua, return historis, yang dimana itu didapat dari data masa lalu. Return ekspektasi adalah rata-rata hasil yang diharapkan di masa depan. Risk atau risiko, potensi perbedaan antara return yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, umumnya ini diukur dengan variance atau standar deviasi, yang dimana dia semakin besar standar deviasinya, maka risikonya akan semakin tinggi. Nah, yang terakhir ada diversifikasi. Strategi ini membagi investasi ke beberapa instrumen agar risiko dapat ditekan. Nah, jika satu aset turun, maka aset lain itu bisa naik, sehingga kerugiannya itu bisa diminimalkan. Selanjutnya akan dilanjut. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian komponen dari menentukan portofolio yang optimal. Yang pertama ini ada expected return atau lambangnya ini adalah IR. Jadi expected return ini merupakan rata-rata pengembalian dari suatu aset. Jadi merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset. Berikutnya ada risk atau variance atau standard deviation. Jadi risk ini merupakan risiko yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian return. Jadi adalah risiko dari suatu aset. Berikutnya ada covariance atau correlation yang artinya itu adalah korelasi atau hubungan antara aset. Jika korelasi antar aset rendah atau negatif, risiko dari portofolio bisa ditekan. Jadi misalnya jika suatu investor menaruh di beberapa aset, itu jika hubungan antar asetnya itu adalah rendah atau negatif, maka risiko tersebut bisa ditekan karena mungkin ada suatu aset yang risikonya tinggi, ada satu aset lagi yang risikonya rendah. Jadi ketika eh, investor menaruh aset di situ, risikonya itu tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah langkah dari menentukan portofolio. Yang pertama ini menentukan tujuan investasi. Apakah investasi ditujukan untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tentukan juga target return atau pengembalian dan juga toleransi risiko. Karena ada investor yang memiliki toleransi risiko yang tinggi, ada investor yang memiliki toleransi risiko yang rendah. Berikutnya ini adalah mengumpulkan data aset. Data harga historis saham, seperti harga saham di tahun-tahun sebelumnya, data obligasi atau instrumen lain, dan juga hitung return rata-rata tiap aset. Berikutnya, menghitung return ekspektasi dan risiko. Return ekspektasi atau IR merupakan rata-rata return yang diharapkan. Risiko atau standar deviasi dihitung dengan standar deviasi. Berikutnya, yang keempat, mengukur korelasi antar aset. Jika aset berkolerasi rendah atau negatif, diversifikasi lebih efektif. Diversifikasi itu seperti yang kita sudah dijelaskan sebelumnya, diversifikasi ini merupakan menaruh aset di beberapa instrumen yang berbeda. Jadi jika hubungan antar aset itu rendah atau negatif, maka diversifikasi sebaiknya dilakukan. Rumus korelasi membantu menghitung risiko portofolio gabungan. Oke, perkenalkan nama saya Delis Monika Manurung dengan NIM 233115044. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan dari manajemen portofolio optimal. Nah, di sini akan membahas alat analisis dari manajemen portofolio optimal.
Nah, yang pertama kita menggunakan mean variance analysis, yaitu dengan metode menghitung kombinasi aset berdasarkan return rata-rata dan varians resiko. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan capital market line atau CML yang biasa kita kenal, yaitu garis yang menghubungkan aset bebas risiko dengan efisien frontier. Nah, efisien frontier itu menunjukkan bahwa portofolio itu optimal. Selanjutnya itu ada Sharpe ratio, yaitu ukuran performa portofolio dengan rumus eh, ekspektasi return bebas risiko dikurangi dengan, maaf saya ulangin, dengan rumus ERP dikurangi RF dibagi dengan risiko portofolio, dengan RF itu risiko bebas risiko, return bebas risiko. Nah, maka semakin tinggi Sharpe ratio, semakin baik juga portofolio tersebut. Selanjutnya itu Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva efisien frontier. Nah, di sini ada kurvanya bisa kita lihat. Di sini ada garis warna merah dan di sini ada titik-titik warna merah dan di sini ada titik-titik warna kuning. Yang dimana ini adalah individual asset. Nah, titik merah ini tangensi portfolio. Nah, garis yang ada di sini tuh best possible CAL. Nah, kalau di sini berarti dia ini risk free rate. Nah, di sini standard deviation dan di sini uh, return ekspektasi. Nah, yang pertama kita akan membahas itu tentang individual asset. Nah, individual asset itu yang titik-titik warna kuning. Nah, individual asset itu adalah posisi masing-masing aset jika dilihat secara terpisah. Nah, setiap titik itu menggambarkan return ekspektasi dan risiko atau standar deviasi dari suatu saham atau suatu instrumen. Nah, titik-titik ini tersebar karena masing-masing aset punya portofolio risiko dan return yang berbeda-beda. Makanya jadi dia itu titiknya tuh apa ya tidak berdekatan, jaraknya itu berjauhan karena setiap asetnya itu punya risiko dan return yang berbeda-beda setiap aset. Nah, aset individual tidak efisien karena investor bisa menggabungkan aset untuk menghasilkan kombinasi yang lebih baik. Jadi jika risiko lebih rendah, return lebih tinggi gitu. Ini sebabnya portofolio biasanya lebih baik daripada memegang satu aset saja. Jadi lebih baik diversifikasi. Selanjutnya, selanjutnya yang kedua itu ada efisien frontier, kurva melengkung yang tebal di bagian kanan atas. Jadi dari sini efisien frontier melengkung ke atas. Nah, kurva ini adalah kumpulan portofolio terbaik yang mungkin dibentuk dari gabungan seluruh aset. Jadi, efisien frontier itu adalah kumpulan dari beberapa portofolio yang terbaik yang dibentuk dari seluruh aset, gabungan dari seluruh aset. Nah, setiap titik di kurva ini adalah portofolio yang memberikan return tertinggi untuk resiko tertentu atau memiliki resiko terendah untuk return tertentu. Nah, bagian bawah kurva yang bulat dianggap tidak efisien. Investor hanya fokus pada bagian atas dari kurva, yaitu bagian yang naik menanjak. Jadi yang dilihat dari investor hanya fokus pada garis yang melengkung ke atas ini. Yang ketiga itu ada CAL atau yang kita kenal sebagai Capital Allocation Line atau garis lurus dari risk free rate. Nah, garis CAL ini dimulai dari risk free rate, misal SBR atau obligasi pemerintah jangka pendek. Lalu ditarik melalui sebuah portofolio di atas efisien frontier. Nah, fungsi CAL itu yang pertama menunjukkan kombinasi antara aset bebas risiko dan portofolio beresiko. Nah, semakin landai garis, maka semakin kecil return per unit risiko. Nah, semakin curam garis, semakin efisien portofolio. Jadi maksudnya Sharpe dari ratio itu lebih tinggi. Nah, best possible CAL itu artinya
garis yang paling curam dari semua garis yang mungkin ditarik dari titik risk free. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu yang keempat ada tendency portfolio ini di bagian sini. Tendency portfolio itu titik merah yang berada pada singgungan. Titik merah ini. Nah, ini adalah titik yang paling penting di dalam gambar. Tendency portfolio adalah portofolio di mana CHL menyinggung atau touch efficient frontier. Nih, jadi dia pas mau masuk ke efficient frontier. Portofolio ini juga disebut dengan market portfolio atau CAPM. Yang kedua itu ada optimal risky portfolio. Yang ketiga itu ada portofolio dengan shape ratio tertinggi. Nah, mengapa portofolio ini dianggap paling optimal? Karena yang seperti yang kita tahu, rumusnya itu shape ratio sama dengan E dalam kurung RP dikurangi risk free dengan dibagi dengan standar deviasi. Nah, titik singgung adalah portofolio yang menghasilkan return tambahan terbesar untuk setiap unit risiko melebihi risk free. Nah, setiap investor, baik risk averse maupun risk taker, akan memilih titik di sepanjang CAL, tapi mereka semua tetap memakai tendensi portofolio sebagai basis. Yang pertama, sebagai basis investor konservatif, yaitu lebih banyak di risk free, dan investor agresif, itu bahkan bisa leverage atau meminjam untuk mengambil portofolio lebih risk on. Yang ketiga, tetapi kombinasi risky asetnya sama, yaitu dengan si portofolio. Selanjutnya yaitu, nah, inti dari gambarnya itu tadi berarti ada 4 komponen. Yang pertama itu aset individual yang tadi titik-titik warna kuning itu tidak efisien. Yang ketiga itu efficient frontier yang garis itu kumpulan portofolio dari terbaik. Efficient frontier. Nah, yang ketiga itu risk free rate plus CAL itu menghasilkan kombinasi risk free dan risky. Yang keempat itu ada tendency portofolio. Portofolionya berisi berisiko yang paling optimal dan yang paling efisien. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu portofolio optimal bukan hanya soal memilih return tertinggi, tetapi juga memilih kombinasi aset yang paling efisien sesuai dengan profil risiko. Nah, cara yang terbaik adalah dengan diversifikasi, yaitu strategi utama untuk menekan risiko atau mengurangi risiko. Nah, alat seperti Efficient Frontier, CML, Stress Ratio, itu juga membantu dalam menekan portofolio optimal. Nah, setiap investor itu juga bisa memiliki portofolio optimal yang berbeda-beda tergantung dari tujuan mereka untuk berinvestasi dan juga dari toleransi risikonya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Di sini saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok 3, mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penjelasan yang kurang bisa dipahami. Terima kasih.